Bahu kamu masih sakit, kamu udah ke dokter belum? Harusnya tuh kamu istirahat. Bahunya Mas Davin memang gak boleh terlalu banyak gerak. Adegan saat ini giliran Ariana yang mulai dibuat cemburu dan terkesan protektif terhadap Davin sebagai pasangan kekasih kontraknya, ya kan? Tentu itu bukan kebetulan, melainkan karena Karenina yang menjadi sumber penyebab utamanya. Sebab Karenina mencoba memberikan perhatian kecil kepada Davin dengan cara dipegang lengannya. Namun sikap Karenina tersebut sengaja dia lakukan adalah demi bisa mendapatkan perhatian dan simpati dari Davin, sekaligus ingin merebut hatinya dari Ariana. Sebaliknya Ariana mulai bereaksi tegas dan terkesan tak terima terhadap ulah Karenina. Entah apa yang dirasakan Ariana saat melihat Karenina perhatian sama Davin, namun yang pasti dari rasa tak terima yang dialami adalah rasa cemburu yang tidak diakui dan belum disadari, ya kan? Karenina bersandiwara seolah-olah sekaligus berlagak khawatir melihat keadaan Davin yang nampak masih sakit, hingga Karenina pun tidak mau melepaskan kesempatan untuk terus memberikan perhatiannya, karena Karenina merasa punya kekuatan atas perjodohan orang tua, yaitu dari Burita, hingga dirinya terkesan tidak tahu malu mendekati Davin karena punya dukungan dari Burita sebagai mama kandungnya Davin. Biarpun begitu, sikap Karenina yang terkesan agresif maka akan mulai menumbuhkan rasa cemburu dari Ariana, sehingga pada akhirnya Ariana pun mencoba melepas paksa tangan Karenina yang memegang lengan Davin, sekaligus mencoba menjauhkan dari hadapannya. Nah, dari adegan tersebut Davin mengalami sedikit nyeri di lengannya karena saat itu Davin sedang membawa barang di tangannya yang kemungkinan agak berat. Sebaliknya Karenina nampak sok khawatir dan berusaha memberikan perhatian kecil, namun usaha gagal ketika Ariana mulai bertindak tegas dan melarang Karenina mendekati Davin. Hingga Ariana pun sempat menyatakan kalau bahunya Mas Davin tidak bisa membawa barang berat, makanya saya saja yang bawain, kata Ariana ingin menyingkirkan Karenina dari hadapan Davin. Hingga endingnya Karenina pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Davin akan lebih memilih Ariana yang memperhatikannya. Cemburu tanda cinta, itulah yang terjadi hubungan antara Ariana dan Davin saat ini, ya, sehingga mereka itu sudah pasti saling cinta, namun tidak disadari dibalik rasa cemburu yang dialami. Dari posturnya kok mirip ya? Mau kemana kamu? Nggak salah lagi, dia orangnya. Selanjutnya, dibalik adegan Davin dan Ariana saling cemburu hingga membuat baper kita semua, ternyata ada adegan tegang yang mengiringi karena Firsa berhasil menemukan atau pergoki orang bertopeng sedang dobrak-dobrak pintu rumah. Dari situlah Firsa curiga karena orang tersebut mempunyai postur sama dengan orang yang sempat ingin mencelakai Ariana. Hingga pada akhirnya dengan disertai rasa tegang sekaligus penasaran, maka Firsa berusaha mendekati untuk menghampiri orang tersebut. Firsa sempat terbayang ketika dirinya berkelahi dengan orang tersebut di bangunan gedung sebelumnya. Nah, dari situlah Firsa sempat menyatakan kalau orang tersebut tidak salah, yaitu sebagai penjahat yang ingin mencelakai Ariana sekaligus menghabisi OD atau preman buta. Nah, dari adegan tersebut Firsa sempat berhasil memegang pundak orang bertopeng hingga kepanikan pun terjadi, karena laki-laki tersebut akan ingat dengan Firsa sebagai petugas polisi yang sempat berantem dengan dirinya untuk menangkap. Biarpun begitu, ketika sudah dipergoki, maka dirinya tidak akan mungkin mengakui kejahatan yang pernah dilakukan, bahkan terkesan ngeles untuk mengelabuhi pertanyaan Firsa. Lalu siapa sih orang yang memakai jaket bertopeng tersebut? Tentu kita akan melihat di adegan hari ini, karena besar kemungkinan orang tersebut akan mulai menunjukkan muka yang tidak lain adalah peran Karno, ayah dari Ariana sendiri. Jadi Karno akan tertangkap oleh Firsa saat dipergoki, namun untuk sementara masih bisa lolos mengingat peran Karno itu adalah peran licik dan licin seperti belut sawah. Sebaliknya Firsa tidak ada bukti atau saksi untuk menuduh sembarangan, hingga pada akhirnya nanti Ariana akan mengenali Karno sebagai ayahnya, sebaliknya Karno tidak mengenali Ariana sebagai Asti, sehingga Karno akan tetap menjadikan peran Ariana sebagai sasaran untuk disingkirkan sebagai saksi di TKP atau lokasi kejadian perkara sebelumnya.
Nah, ketika Karno mungkin akan ditangkap oleh Virsa, maka Aryana akan membela dan membebaskan ayahnya yang dianggap tidak bersalah. Karena sebelumnya Aryana tidak mengetahui dan tidak melihat wajah orang bertopeng secara langsung untuk menghabisi preman buta sebagai anak buahnya sendiri. Dari tadi mukanya serius banget. Jalannya nggak bisa ditunda. Pulang dulu ya kalau gitu. Mau lunch dulu nggak? Belum jam 10:30 loh. Kamu punya rencana pengen pulang, nggak apa-apa loh. Kalau misalnya Oke, kita lunch bareng. Adegan berikutnya tak kalah membuat seru dan baper hingga lucu adalah Davin dan Aryana itu sedang berduaan dan mereka itu berada di ruangan untuk membicarakan pekerjaan. Aryana nampak menyinggung dengan mengatakan Pak Davin mukanya kelihatan serius banget. Kata Aryana dengan nada suara lembut sambil meledek tentunya. Sebaliknya Davin merasa bersalah hingga sempat meminta maaf karena pekerjaan yang tidak mungkin ditunda hingga terkesan cuekin Aryana yang sedang duduk di sampingnya. Nah, karena Aryana tidak mau mengganggu pekerjaan, maka akan pamitan pulang. Namun Davin terkesan menahan dan menolak hingga tidak rela jika Aryana pergi dari dekatnya. Hingga dirinya sempat menahan dengan alasan mengajak makan siang bersama. Sebaliknya Aryana nampak menyatakan dengan ledekan manja, "Ini saja belum jam 11 siang loh," kata Aryana sambil memandang Davin. Hingga Davin pun nampak bingung mencari alasan lain hingga sempat menjawab untuk bisa mengelabuhi Aryana tentang perasaan cinta. Hingga endingnya apa? Ya, Aryana pun bersedia makan siang bersama Davin dengan cara memegang tangannya. Nah, dari adegan tersebut Aryana memang sudah aman dan nyaman sama Davin, sehingga dirinya sulit menolak apapun yang diinginkan, termasuk salah satunya makan siang bersama. Selain itu Aryana juga merasa banyak berhutang budi sama Davin karena selalu dan sering membantu sekaligus menyelamatkan nyawanya, termasuk salah satunya adalah membantu membalas dendam kepada Pamela dan Karenina, sekaligus menyelamatkan dirinya dari musibah sekaligus kejahatan dari orang bertopeng sebelumnya. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya Aryana dan Davin itu akan sangat bahagia makan bersama hingga mereka itu mungkin tumbuh benih cinta tanpa disadari. Cinta itu tumbuh bukan tanpa sebab, namun karena mereka sering dan selalu bersama sebagai pasangan pura-pura pacaran. Namun pada intinya mereka saling mengisi kekurangan dan kekosongan di hati masing-masing. Aryana butuh Davin untuk membalas dendam, sebaliknya Davin butuh Aryana untuk menghindari perjodohan sekaligus menyembuhkan luka lama di hati karena asmara. Sebab diceritakan Davin pernah patah hati atau broken heart hingga dirinya memutuskan untuk menjadi perjaka tua sampai sekarang ini. Namun akan berakhir di umur Davin yang ke-38 tahun ketika Davin itu sudah menemukan cinta sejati dari Aryana. Kesimpulan selanjutnya, peran orang bertopeng adalah Karno dan berhasil ditangkap oleh Virsa. Namun Karno akan tetap bebas dan identitasnya belum diketahui, sehingga masih bisa bebas dan lolos dari penangkapan polisi nantinya. Kesimpulan selanjutnya, cemburu tanda cinta dimana pada akhirnya gantian Aryana yang mulai merasakan cemburu ketika Davin terus didekati oleh Karenina atau wanita lain, sehingga Aryana akan terkesan posesif terhadap Davin dari wanita ganjen seperti Karenina saat ini. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini sinetron Wajah Cinta yang lain SCTV. Terima kasih.